Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi nikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan yang telah memberikan pada kita kenikmatan yang banyak. Salah satu kenikmatan yang besar yang merupakan kenikmatan yang berupa keimanan, keislaman, nikmat yang hanya diberikan kepada yang dinamakan. Jika nikmat yang besar itu terancam, maka kita harus mempertahankan meskipun dengan pindahan atau kemarahan. Ya, pentingnya adalah ketika keimanan kita itu terus. Maka mari kita berusaha yang pertama untuk mensyukuri nikmat keimanan, karena nikmat itu hanya diberikan kepada orang yang dinolak. Dalam riwayat hadisnya Nabi bersabda, Innallaha qasama bainakum akhlaqakum. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu membagi akhlak kamu seperti membagi rezeki kepada kamu. Kalau kita lihat bahwa rezeki itu ada yang diberi, ada yang diberi sedikit. Dan untuk akhlak atau agama, ada orang-orang yang diberi akhlak atau keimanan yang besar seperti para nabi, tapi ada juga yang sedikit. Kemudian Allah katakan bahwa auto yu'ti dunya itu amanah itu. Allah memberikan nikmat dunia, apakah itu kekuasaan atau benda, kepada siapapun, baik kepada orang-orang yang dicintai seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, hamba Allah yang diberi jadi raja, dan juga kepada yang tidak dicintai seperti Namrud dan Fir'aun, orang yang dia menentang Allah tapi juga diberi kekuasaan dan harta yang banyak, tetapi hanya memberikan nikmat agama kepada orang-orang yang dicintai, meskipun dia itu istrinya Nabi atau bapak ibunya Nabi, anaknya Nabi. Kalau tidak diberi keimanan. Contohnya siapa? Contohnya istri dan anak Nabi. Dia tidak diberi keimanan. Pamannya Nabi yang namanya Abu Thalib, orang yang dia membantu membela Nabi, tapi tidak diberi keimanan.
pentingnya kita mensyukuri nikmat keimanan. Kita orang yang jauh dari kenabian, menjadi orang biasa tapi diberi keimanan. Bahkan kita, ya Allah, secara umum itu diberi keimanan sejak kita lahir. Karena kita kebetulan dilahirkan dari orang tua yang sudah beragama Islam ini harus disyukuri. Ya. Kemudian kita itu ketika sudah diberi nikmat Islam itu kita seharusnya mensyukuri dengan cara kita itu semakin Islam. Maka dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam semakin kafah, semakin sempurna. Kalau hitungan adalah semakin 100%. Kalau seandainya sekarang ini Islam kita umpama baru 60%, maka perlu ditingkatkan menjadi 78% dan seterusnya. Ya. Kemudian ciri orang yang semakin santor adalah hartanya sama kolbu, ya, sampai hatinya dan lisannya itu berbalik kepada Allah. Hati yang adalah hati yang manut kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, menerima qada dan qadarnya. Ya. Apapun yang diqada kepada kita harus menerima dengan lapang dada. Baik ketika diqada ditentukan dengan kenikmatan, ditentukan dengan kenikmatan berupa diberi badan yang sehat, alhamdulillah. Badannya sehat, uangnya banyak, putra putri soleh solehah. Intan seneng apa seneng baru. Tapi suatu kadang dibalik untuk uji kesabaran. Badannya sakit, tidak punya duit, gitu. Putra kemudian semakin memberikan hatinya sakit. Itu juga harus kita terima. Untuk apa? Menguji kesabaran. Ya, namanya seandainya kita belum itu maka latihan menerima konto dan qadar dengan ridho. Kemudian yang kedua, keislaman hati itu terpancar dalam lisan. Ketika orang itu menerima nikmat apa yang diucapkan, jangan alhamdulillah, ya, maka namanya orang-orang yang bersyukur. Tetapi kalau dia sudah mendapatkan kemudian lisannya masih katanya tidak syukur, jualan sehari cuma dapat laba 100 juta, cuma, namanya orang yang tidak bersyukur. Atau ketika mendapatkan suatu musibah, ya, mendapatkan suatu musibah, kemudian lisannya masih mengatakan alhamdulillah, ya, segala puji yang telah mengatakan suatu musibah. Ya. Orang-orang yang ketika diberi musibah masih mampu mengucapkan alhamdulillah, maka Allah akan memberikan satu makhluk rumah mewah di sana namanya Baitul Hati. Makanya Allah itu kita latihan, ya. Apapun yang terjadi pada kita harus mengucapkan alhamdulillah. Dodol laris, boten payu, nandur pari panen, ora panen, latihan.
menghadapi orang yang menyenangkan hati, orang yang nganyengi hati, latihan. Wala yu'minu hatta nujaru, dan orang itu tidak bisa mencapai keimanan yang sempurna sampai tetangganya merasa aman dari keburukan. Kalau tetangga kita yang depan, yang belakang, yang itu sudah aman dari usaha kita, makanya namanya orang beriman dan sebagainya. Ya. Kalau tetangga kita merasa terancam dengan keberadaan kita, bapak itu kalau ngomong nyelekit hati, berarti kita belum beriman. Ya. Kalau nggak ngomongnya tangannya plak-plek, ya, atau yang kita usahakan tetangga kita, keluarga kita, teman kita harus kita amankan dari lisan dan tangan kita. Kalau dibalik kita usahakan untuk menghormat, memberikan satu manfaat atau pada tetangga kita. Ya, seandainya nggak bisa memberi makanan, kita minimal sebagai satu perlakuan yang baik, diruroi dengan kata yang baik, namanya orang-orang. Jadi semakin kita bisa mengamankan tetangga kita, semakin bisa mengamankan kita. Oleh karena itu, yang namanya keimanan itu adalah nikmat yang sangat-sangat besar, sangat-sangat berharga. Berapa harganya iman kepada Allah itu? Allah memberikan satu keterangan dalam surah Al-Imran ayat 9. Allah katakan, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu wa hum kufarun, dan dia mati tetap dalam keadaan kafir. Wala yubala min hakim bil qadar, maka tidak akan diterima dari seorang mereka itu sepenuh bumi emas, seandainya dia akan menebus. Jadi Bapak Ibu, keimanan yang diberikan kepada kita itu nilainya lebih mahal dibanding dengan sepenuh bumi emas. Kalau kita berkata sama ibu-ibu, ya, kalau beli emas beli 1 kilo gitu, waktu itu pas sekilo pak, lapin kan sakra kita, saya mau nongkrong kita nggak sakra 700.000, sekilo 700 juta, sakterku 700 miliar, bobote bumi itu pinten gram, pinten juta ton, ya. Itu kalau semuanya dijadikan emas, dijual untuk menebus satu tingkat, maka tidak akan. Jadi harganya iman itu lebih mahal dibanding dengan sepenuh bumi emas. Ya harus dipertahankan. Ya, dengan apapun harus kita pertahankan. Jangan sampai iman yang halal itu ditukarkan dengan supermi, dengan sembako, ya, juga dengan nikmat-nikmat dunia yang cuma sedikit sama nada. Ya. Seandainya Bapak Ibu, orang itu diberi nikmat iman dari lahir sampai meninggal dalam keadaan susah, maka susahnya itu tidak sebanding dengan nikmat keimanannya. Ya. Dan sebaliknya, seandainya orang itu diberi nikmat dunia dari lahir sampai mati, nikmat terus, nggak pernah rekoso, tapi nggak diberi iman. Ya. Ini Bapak Ibu, dikatakan dalam sebuah hadis, ada orang-orang ahli jannah yang ketika hidup itu selalu susah. Terus ketika dimasukkan ke neraka, kemudian ya masuk, kemudian ditarik lagi. Ditanya, kamu pernah susah? Saya nggak pernah susah. Jadi
dosa hidup yang selama di itu akan lebur ketika sudah masuk ke dalam sana. Orang kerja dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Kerjane reposo. Hari Sabtu kemudian mendapatkan upah 1 miliar. Kesalahan kan buatan baru. Kesalahan dino Senin kalau abe ilang mergo napa dit sing kadang wono seperti itu. Demikian orang yang akan neraka. Ketika di neraka kan ditarik. Meskipun ketika di dunia dia itu hidup dalam berbagai kenikmatan, harta benda, kelewat dan sebagainya. Ketika ditanya kemudian ya, apakah Anda pernah menikmati nikmat dunia? Dia katakan tidak pernah. Saking datanya ambil. Jadi siksaan neraka itu dapat menghilangkan memori nikmat kita hidup di dunia. Kita ini harus semakin mensyukuri nikmat keimanan. Sekedar bandingan dengan zaman debel. Tahun kita 2007 lagi, saya masih ingat. Yang namanya tumbas sarapan gene Mbak Rejo sepi. Rp5 niku entuk pincuk 4 pincuk 5. Nggih. Ketan. Sego. Kerahu jenah. Rp5. Bayangke nek umpama dikit 1000 ya entuk mau. Itu dulu. 5 entuk pincuk 4 nek sewa entuk pincuk pinten. Kemudian sekarang orang punya uang 1000 bangga, orang tidak akan uang jadi Rp1.000, nggak ada yang kata. Nah, dulu ketika kita makan 1 telur tinggi 1 digoreng dino ledre-ledre tengen wajan ngantek tipis terus diketok-ketok sithik-sithik kowe mangane sithik-sithik ngantek terakhir segontek ndoke cek kowe itu zaman sekarang sekitar 3 sampai 4 tahun kemudian berubah. Orang makan dos itu tidak suatu yang mesti lah besok di surga ya. Makanan kita itu jauh lebih baik dan lebih utama daripada dunia. Kalau bahasanya diterangkan bahwa nikmatnya makanan surga itu sampai bisa dirasakan oleh seluruh anggota tubuh kita. Ada orang ngantuk boleh teklak rumah mereka. Terus nyeruput kopi, nyeruput teh lagi panas kenceng, seruput biar, yang bisa merasakan lisan, ilat dan mata kita. Kan kita nggak bisa merasakan. Lah besok nikmat di surga itu begitu kita namanya tasnim. Tasnim atau namanya salsabila. Ya, minuman surga itu ketika kita minum tidak akan haus selama-lamanya. Ya, ada orang balik menjelaskan tentang nikmat surga. Ya. Dia cerita dulu ketika pada zaman Pak Harto masih jadi presiden. Dia diundang ke Istana Negara. Ya. Di sana kalau makanan apapun semuanya enak. Ketika mau makan jeruk nggih cekel itu kabeh legi wonten istana. Betul kan pasang saya nggih, pasang saya wis pilih tandane yang cekel. Ketika dia makan roti template nek ilat lebu dhewe. Itu menginayakan saja, ya. Nek coba begitu, itu hanya bisa
diraih dengan namanya keimanan dan amal soleh. Makanya Bapak Ibu, nikmat iman ini harus dipertahankan sampai akhirat ya. Jangan ditukar dengan nikmat dunia ya. Terus juga dijelaskan Bapak Ibu bahwa seandainya orang itu punya harta sepenuh bumi. Saat ini Bapak saat ini orang terkaya itu namanya Bernard Arnault itu kekayaannya sekitar 3.265 triliun. Itu kalau digunakan untuk membeli Pulau Jawa tidak cukup. Apalagi untuk membeli Indonesia, ya. Atau untuk membeli dunia nggak cukup. Lah orang-orang kafir itu seandainya saja dia punya sepenuh gunung miliknya sendiri, ya. Kemudian digunakan untuk menebus dari neraka tidak akan diterima. Itu orang kafir dengan harta berapapun itu tidak akan mampu untuk masuk ke dalam surga. Sebaliknya orang beriman, ya, dengan iman dan alasannya bisa masuk dalam surga. Sehingga Allah kita berusaha untuk memberi nilai kepada iman kita, ya, sehingga akan merasa punya namanya rasa handar beni, rasa untuk mempertahankan keimanan tadi, ya. Seandainya iman itu terancam bagaimana? Ketika pasukan Romawi atau pasukan kafir ya menguasai pada Andalusia, negeri Islam saat itu, ada 3 pilihan umat Islam. Yang pertama murtad jadi Kristen, yang kedua meninggalkan Andalusia, yang ketiga dibunuh mati. Ya, pilihan yang sama-sama tidak menyenangkan. Gitu. Pilih murtad nopo pilih mati. Nah, maka Bapak Ibu, seandainya orang itu murtad, mungkin dia dapat nikmat di dunia, tetapi besok di akhirat akan dimasukkan di neraka di api amat. Kalau dia pilih mati mempertahankan iman, maka dia akan mati saat itu, mungkin berdosa sebentar. Tapi dia akan mendapatkan nikmat dan berupa nikmat yang akan dinikmati selama-lamanya. Makanya usahakan untuk kita pertahankan iman meskipun kita itu harus meninggalkan dunia ini. Ya, maka di dalam surat Al-Hajj ayat 40 mengatakan alladzina tu'minu bil haqqi, orang-orang beriman yang dia dikeluarkan dengan tanpa illa yaqulu rabbuna, kecuali hanya dengan sebab mereka adalah orang. Jadi orang itu bisa karena gara-gara iman, ya. Kemudian dia berusaha untuk mempertahankan di dalam agamanya meskipun dia harus menghadapi berbagai macam kesalahan di dunia ini, ya. Dan kemudian dia percaya bahwa Allah akan menolong pada dia. Contohnya pada zaman Nabi Musa, ketika Musa dan umatnya dikejar-kejar Fir'aun untuk keluar dari Mesir, sampai di tepi laut baru depannya laut, belakangnya pasukannya Fir'aun, ya. Maju mati, mundur mati, terus berubah. Nah, saat itu Bapak Ibu, saatnya orang itu mengharapkan kepada orang, ya. Dan Bapak Ibu,
di saat orang itu mentawakan agama Allah Ta'ala, kemudian memberikan satu solusi. Allah perintahkan kepada Musa, pukulkanlah tongkatmu ke laut. Kemudian dilakukan, ya. Terus maka muncul suatu solusi. Lautnya menyibak, kemudian umat Musa dan Musa bisa jalan ke situ. Ya, itu ada suatu solusi. Ketika kita dihadapkan keadaan yang sulit, monggo kita usahakan untuk minta tolong kepada Allah. Jadi sampaikan juga kisahnya Nabi Ibrahim. Ketika sudah diikat oleh Namrud, kemudian akan dilemparkan ke dalam api yang sudah membara. Ya. Kemudian Namrud mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mencukupi padaku Allah dan senikmat-nikmatnya. Jadi ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim, maukah kamu saya tolong? Ya, terus mengatakan amma antala. Kalau banyak saya enggak butuh, ya. Saya hanya butuh jawab. Maka kemudian ditolong oleh ketika kita itu dalam keadaan menghadapi berbagai macam problema kehidupan yang sedikit banyak mengancam pada iman kita, monggo kita usahakan mentawakan kepada orang. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, sebelum masalah itu datang, kita harus berusaha mendekatkan kepada Allah dengan iman dan takwa. Ya, barang siapa yang dia takwa, maka Allah akan memberikan yang pertama solusi dari amalan yang dia dapat, dan yang kedua akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebaliknya, kalau orang itu tidak bisa taat orang, ya, datangnya orang hanya ketika butuh, ya, badannya sehat, rezekinya malah untuk maksiat. Lah ketika dia sakit kemudian mendekat itu tidak akan diterima. Makanya kita usahakan dalam keadaan apapun, suka atau duka, ya, usahakan selalu taqarrub ilallah, mendekati Allah dengan berbagai macam amal kebaikan, terus ditingkatkan, ditambahi kuantitas dan kualitasnya, ya. Sholatnya ditambah dengan sholat nafilah, monggo dibiasakan permulaan zaman dengan sholat sunnah setelah kita sholat wajib, meningkatkan kualitas ibadah kita, sholatnya semakin khusyuk, ya, semakin tumat dan sebagainya. Lah dengan masa itu diharapkan nanti seandainya suatu saat kita menghadapi masalah, Allah akan turun kepada kita dengan berbagai pertolongan. Dan kemudian pentingnya kita mengistiqomai, ya, kebaikan ini sampai akhir hayat, jangan hanya dadanya, ya. Terus diminta Allah, ya Allah, berikan kepadaku keistiqomahan untuk selalu ibadah kepadamu sampai akhir husnul khotimah, ya. Kemudian juga pentingnya kita mengikhlas semua amalan kita hanya untuk mencari ridho dan semoga semuanya termasuk orang yang ditetapkan keimanan sampai akhir dalam husnul khotimah. Demikian yang kami sampaikan pada kesempatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.